Boleh zaman sekarang. Bukannya nggak boleh sih. Kenapa? Kan di sosial media ini kan kita nggak tahu nih siapa aja yang megang HP. Kan sekarang anak kecil juga banyak yang Oh megang iya, HP. bener. Oke, mohon maaf ya. Kalau misalkan ada bahasa-bahasa yang gimana-gimana banget. Masih padangnya yang udah lama nggak tuh kan biasanya kan yang lama kan bumbunya udah meresap-resap gitu. Sampai jadi kan Sampai ke tulang-tulang. aduh, ada orang Wah, jauh nih. buset, Bang Dendi apa kabar? Kangen gua sama lu, Bang. Siap. Nih, ngomong-ngomong. Iya, Kopi apa? satu doang ini. Aduh, sorry banget nih, Bang Mar. Kan kita juga pengen ngopi ya. Iya, gua tahu. Sorry nih, gua lupa banget nih. Iya, udah. Gua buatin nggak apa-apa kali ya? Boleh, Santai silakan. Gua ke dapur dulu Dengan ya. senang hati. Makanya dia mah disuruh bapaknya doang baru gerak. Nih, Bang Mar, kopinya udah jadi, Bang Mar. Mantap. Coba kita seruput dulu dikit. Awas panas. Mulai nikmat Enak. banget nih ngopi sambil nge-vape. Betul banget. Apalagi koilnya pakai The Coil. Nah, jangan lupa Jangan lupa order, guys. dibeli. Check out di mana? Keranjang kuning ada di TikTok sama di Shopee. Oke, mantap. Oh, Shopee anjir, Shopee, Bro. Shopee ada di toko oren ya? Toko oranye. Sama di TikTok juga ada. Gue pengen nanya soal kabar sih pertama. Ya walaupun kita udah jarang ketemu ya. Iya. Udah berapa bulan tuh kita nggak ketemu? Ada 3 bulan kali. 3 bulanan ya? Kita terakhir ketemu itu Idul Adha. Idul Adha? Iya. Itu ngomongin apa tuh bang? Kita nggak ngomongin apa-apa biasanya. Kita kalau nongkrong tuh pasti kebanyakan gimmick. Betul. Maksudnya ya namanya orang nongkrong kan biasa aja gitu Iya. kan. Jadi nggak usah kaku-kaku lah. Cuma kita tuh hahihi doang Iya, kalau nongkrong. makanya. Udah buat teman-teman di rumah jangan pernah kaku-kaku kalau nongkrong, oke? Contohnya kayak gue nih sama dia. Gue kaku tapi. Dia terlalu lebay gitu aja. Lu kuliah gimana? Lu katanya keterima di PNJ nih, tapi ngomong-ngomong kagak ada postingan di Instagram nih. Itu nggak keterima, Cok. Aduh, itu nggak keterima. Gue emang lucu banget ya, emang masalahnya. Gue tuh emang ikut UM pertama Iya. tuh UM itu tuh ujian mandiri masuk politeknik kan. Iya. Pada saat itu gue udah masuk, gue tuh naklukin PNJ udah 3 kali. Pertama Gila. UTBK gue nggak masuk, ujian mandiri gelombang pertama juga nggak masuk. Iya. Yang ketiga nih terakhir kemarin juga nggak masuk tapi cadangan. Cadangan itu tuh gue juga nggak tahu sih teknisnya gimana ya. Coba tolong teman-teman yang mahasiswa PNJ gimana sih teknis kemarin tuh gue Itu lagi bawa motor, lu telepon gue, Mar. betul iya gue Alhamdulillah gue keterima katanya di gue kira PNJ. masuk cowok gue kira masuk kan gue ngeliat apa namanya daftarnya Pas itu lu bilang keterima, gue kaget. Loh kok alhamdulillah lu kan Kristen? tapi kayak gitu udah hal yang tabu alhamdulillah tuh anjing menurut gue kayak astagfirullah itu udah biasa ya. udah biasa banget maksudnya ya itu bentuk rasa syukur gue terhadap toleransi lah gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan di Kristen itu untuk alhamdulillahnya gimana sih, Bang? Alhamdulillah puji Tuhan Puji Tuhan. syukur ya kita mengucap syukur aja Kalau misalkan itu assalamualaikum kan shalom. Kalau Allahu Akbar kita, hah Allahu Akbar. copot Shalom. kan beda konteksnya beda maksudnya tuh konteks dalam apanya nih kan kayak Allah Akbar kan biasanya kan orang yang gua teman-teman gua gitu ya muslim kalau Allah Akbar kan kalau lagi kaget Allah Akbar gitu kalau gua copot. Tapi gue bingung nih sama yang nggak punya agama nih. Kalau misalkan yang punya agama kan kayak kalau kaget ya Tuhan gitu. Kalau yang nggak punya agama ateis contohnya. Iya. Ya siapa anjir? Siapa iya Anda ngikut nabi yang mana gitu kan tapi enggak kita kalau ngomongin masalah ateis ya Kita no comment. no comment. Bahaya. Itu bahaya karena kita juga belum relasi kita nggak sampai ke tokoh agama. Iya, betul. Tapi mungkin ngerti sedikit. Backingan kita juga ya nggak ada sebenarnya. Betul sekali Dedi. Jadi gue pengen nanya juga, lu kan udah nanya kabar gue nih, gue pengen nanya soal kesibukan lu tuh ngapain aja sekarang? Ya gini-gini aja lah, gue jualan koil. Oh gitu. Gue kuliah cuma Sabtu doang kebetulan. Iya lu ngambil di kelas karyawan ya? Iya, gue ngambil kelas karyawan. Jadi sebenarnya gue ngambil kelas reguler kan. Pas gue lagi liburan nih ke rumah orang tua gue ditelepon sama pihak kampus bahwa yang daftar di kelas reguler itu di jurusan gue pada tahun itu cuma 5 orang, Bang. Terus? Makanya gue mau nggak mau dipindahin ke kelas karyawan. Tapi di situ juga gue bersyukur jadi punya temen yang lebih dewasa
udah pada kerja semua. Udah pada ibu-ibu, ada bapak-bapak? Ada lah beberapa. Ada. Tapi dia Ada masih yang umur- asik gak sih? Enggak sih, dia nggak terlalu aktif. Emang kenapa? Kalau untuk pelajaran mungkin dia aktif ya, untuk di kuliahan. Tapi untuk ngobrol Intens gitu? Intens itu enggak, dia pendiam banget bang. Emang iya? Iya. Oh, kayak dia punya kesibukannya sendiri kali ya, mungkin yang Iya, udah pengen mungkin. berkeluarga Iya. gitu. Tapi ngomong-ngomong lu kuliah di mana sih? Gue di Universitas Pamulang. Universitas Pamulang. Ada UKM ya? Ada. Apa dong, coba kenalin dong Gue sama ikutan temen-temen. UKM sepak bola di Universitas Pamulang. Gitu. Anjay. Bagi kalian Asik. Wah. siapa gue sih mempromosi gitu. Udah banyak muridnya tau. Iya. Iya Gue kan, tahu. di tahun 2022 kemarin itu kan hampir berapa ribu tuh ya? Untuk yang tahun masuk? ini katanya sih 16 ribuan. 16.000. Iya. Emang masuknya gila, gampang banget sih tuh. Yang pertama juga ya, sorry bukan, mohon maaf nih, bukan apa-apa, karena emang Universitas Pamulang itu universitas yang paling worth it menurut gue. Iya. Karena dari segi biaya dia nggak terlalu makan banyak biaya sebenarnya. Ya nggak sih, lu bayar yang gue cari-cari di Google itu universitas paling murah, swasta paling murah di Indonesia. Dan ya mungkin itu salah satu faktor banyaknya mahasiswa yang daftar di situ. Oh iya, mungkin ada datanya nih nanti di spill gitu. Nanti gue cari ya. Iya, coba. Editor tolong editin nanti. Kan editornya ada sendiri gitu. Gimana sih? Ya biar keren aja kan kayak orang-orang. Iya, tapi kita masih merintis lo podcast ini, semoga bisa berkembang Amin, dengan baik. amin. Apalagi di channelnya Deddy Firmantoro, jangan lupa like and subscribe gitu. Nanti kita undang teman-teman kita ke sini lah. Boleh untuk ngobrolin. Jadi bukan cuma gua doang ya. Teman-teman lu banyak, ada yang masih jadi teman, ada yang udah mantan teman. Mungkin kan seperti itu kan, mungkin. bisa mungkin ada. Ya kan kayak gitu kan, teman. Ya siapa tahu teman SD yang udah nggak kenal sekarang, lupa. Betul. Emang kebanyakan teman SD juga begitu. Gue selama 6 tahun sekolah di SD, teman-teman SD gue tuh banyak yang cuek di jalan juga. Gue justru Lu juga kayak gitu gak? malah akrab sama yang, jadi sekolahan gue tuh bersebelahan ya. Jadi SD gue itu SD negeri 2. Sebelahnya SD negeri 1. Oh gitu. Itu gue lebih deket sama yang negeri 1 itu. Ada temen gue. Sampai sekarang gue masih kontekan sama dia. Iya. Iya. Emang lu sebelumnya SD-nya di mana? Gue di Karawang. Oh, di Kerawang. Iya. Dan kebetulan sekarang gue satu circle nih sama dia nih. Emang iya? Iya. Sampai satu grup. sekarang? Sampai sekarang. Karena sekarang tuh? SD-nya bersebelahan. Tadinya musuhan tuh. Anjing. Enak SD tawuran, bayangin. Buset. Tapi gak apa-apa sih, gue Tapi juga gua nggak gitu. ikut-ikutan. Gue ada masa kelam juga di SD. Gue ngeliatin di perpustakaan belakang. Emang iya? Iya. Gue nggak ikutan karena rumah gue deket sama Tapi lu SD. juga anak-anak cam-caman ya? Kagak dong. Gue anak baik-baik. Emang iya? Iya. Serius bang. Kamu mah muna deh. Enggak. Kamu mah muna sumpah. sih. Iris nih. Kuping kucing. Kalau lagi di steril ya, kalau di steril kan Dipotong. dikit kan. Oh jadi gitu. Terus oke deh, tadi perjalanan SD mungkin lu baik-baik aja gitu sama teman-teman. Terus ke SMP, kita naik ke SMP. Itu gimana kehidupan lu di SMP? SMP gue lumayan bisa dibilang gak punya temen terlalu banyak sih. Temen gue cuma di kelas-kelas doang. Bahkan gue sempet sama sekali gak punya temen karena ya gue diem aja saat itu. Lu SMP-nya di mana? SMP gue di SMP 5 Karawang. SMP 5 Karawang. Iya. Itu di daerah mana tuh? Itu di Karawang Barat. Karawang Dekat Barat. Stadion Singapura Bangsa kalau kalian Emang iya? tahu. Iya. Singapura Bangsa. Stadion itu. Stadion itu. Iya. Itu emang terkenal di situ. SMA-nya SMP. Mm-mm. SMP sorry salah. SMP itu SMP 5 Karawang Barat, gue di deket Karangpawitan. Lapangan Karangpawitan. Iya. Kalau yang di deket stadion itu SMA gue yang lama. Jadi gue pindah, guys. Oh, lu Gitu. pindah. Terus gimana teman-teman di SMP? Karena kita ngebahas teman ya. Masalahnya kenapa gue pengen bawa ini bahas ke teman, karena teman itu adalah tongkat dari lu bersosialisasi. Betul, Gue pengen tahu lu aja, lu orangnya tuh sosialis banget nih sih. Awal SMP gue sama sekali gak punya temen, Bang. Kenapa? Kok Karena bisa? gue gak mudah bergaul. Lu bayangin gue duduk di meja paling belakang, meja guru. Itu kenapa? Karena gue waktu itu sibuk nyari kelas gue waktu itu. Gue nggak Apa tahu kelas lu kemana, Bu? Gimana kan gitu. bicara di Maksudnya kelas? kan jadi ditempel nih. Jadi di masing-masing kelas itu ada daftar namanya. Gue nyari-nyari nggak ada, bareng temen gue nyarinya. Gue udah ngelewatin dan temen gue bilang ini nggak ada lu, skip katanya. Gue percaya aja lagi begonya kayak Iya. gitu. Aduh. Gue skip. Tapi Ternyata emang di situ kelas gue. ternyata emang di situ, tapi lu dibohongin. Iya, sama temen gue. Terus teman-teman lu yang ngebohongin itu gimana, berteman baik?
sampai sekarang berteman baik. Berteman baik. Iya. Alhamdulillah ya, syukurnya kayak ya udahlah itu. Soalnya satu gugus juga. Yang pas MPLS itu satu gugus gue sama dia. Bahkan satu bangku. Iya, makanya bisa bohongin gue mungkin karena akrab di situ. Karena deket sama lu kali gitu. Oh, jadi cukup rumit juga ya, maksudnya di SMP lu temen lu juga cukup banyak kan? Iya. Nggak yang terlalu. Justru gue akrab tuh pas hampir lulus. Kenapa? Sebelum lulus. Karena ya mungkin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk nanti kan kedepannya mungkin ada yang pindah-pindah lah keluar kota, mungkin beda SMA juga. Temen lu juga banyak yang pindah-pindah gitu di SMP? Ada beberapa sih yang pindah, jadi di semester 2 mereka pindah gitu. Makanya gue kelas 9 itu gue bener-bener harus berteman dengan baik. Gila, ini sosialis banget berarti kayak. Tapi di SMP lu gue pengen tahu. SMP lu negeri kan? Negeri dong. Bayar nggak sih? Kalau di negeri tuh? Gue waktu itu bayar kalau nggak salah masih bayar? 100.000 per bulan. Masih bayar? Iya, emang namanya iya? uang SPP. Waduh, biasanya tapi untuk zaman sekarang kayaknya untuk sekolah-sekolah negeri tuh kayaknya nggak bayar deh. Duh, itu kurang tahu juga ya gue ya. Iya, tapi dan bayar. awal masuk juga kalau nggak salah diminta uang 300.000. Uang gedung itu. Demi apa? Demi Allah. Itu negeri di Kerawang? Iya. Kerawang mana sih, masuknya provinsi apa sih? Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi Bekasi kesana dikit. Waduh, tolong gubernur Jawa Barat. Jangan gitu dong. tolong gubernur Jawa Barat nih Bapak Ridwan Kamil nih. Aduh, negeri masih ini nih, masih bayar. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2016 sampai 2019. Oh iya, mungkin sekarang udah nggak. Terima kasih Bapak atas. Mungkin udah membaik sekarang. Iya benar, karena di zaman gua di DKI gua tuh kebetulan SMP-nya di 235 ya. Di mana tuh, Bang? Di Pesanggerahan. Di Jalan Kodam Raya Pesanggerahan. Kalau ada anak-anak petukangan udah pasti tahu Dutil. Dekat rumah Leon berarti. Iya, betul. Leon kebetulan Leon juga teman satu kelas gua. Bukan satu kelas, teman satu sekolah. Wah, Leon. tuh buat gini banget Bang sama dia, Bang. Apa? Deket banget. Oh, gitu. Oh, deket Iya, banget. Deket banget. Emang ya serius? Tapi nggak tahu dia ngerasa deket nggak sama gue. Enggak sih. Soalnya setiap gue ajak main, lagi kagak main Den katanya. Oh, gitu ya. Itu gue sakit hati banget sih. Kenapa emang sakit hati? Ya mungkin. Ya kan dia punya kesibukan, kenapa nggak lu relain tapi aja gitu? Gue denger pas di telepon dia lagi main sama anak-anak. Emang ya? Siapa tuh? Iya. Nggak tahu dah. Siapa? Nggak, maksudnya kan gue pengen nanya siapa. Ya, mungkin teman kuliahnya. Oh, teman kuliah aja. Ya mungkin dia juga sekarang lagi kuliah sih. Di mana tuh? Nggak tahu, mungkin Leon bisa komen aja. Ya bukan, maksudnya komen lah, jangan tanya gua gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga Leon nonton atau enggak. Ya nanti kita share Mungkin kalau nonton cuma dia skip doang lah. Ya, siapa kita sih? Tidak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke, gue lanjut lagi nih. Tar dulu, ini hostnya siapa sebenarnya? Siapa yang punya channel nih? Kok lu ya kebanyakan nanya ke gue? Lah, karena kita saling tanya jawab aja. Kita siap. diskusi terbuka aja sebenarnya kayak gitu kan. Jadi gue lanjut lagi, gue SMP di 235, mungkin ada anak-anak petukangan atau teman sekelas gue atau mungkin teman satu sekolah gue yang tahu SMP 235 itu di Jaksel nggak bayar sama sekali, men. Sama sekali? Serius, sama sekali nggak bayar. Untuk pertama masuknya nggak ada? Gak ada sama sekali, gue bener-bener gratis dari awal sampai akhir. 0 rupiah? 0 rupiah, sumpah, 0. Ya cuman buat jajan doang sih. Sebenarnya nggak 0 juga. Ya kalau jajan ya itu urusan lu, Iya. bukan urusan sekolah. Emang nggak urusan lu juga kan? Gua nggak peduli sih. Belum nanti. Masih proses kita. Betul, kita masih santai-santai aja. Emang kadang obrolan anak muda yang sedang merintis tuh kemana-mana sebenarnya. Iya. Kopi aja masih gue yang buat kan tadi. Iya. Yang punya channel yang gue. Wah, betul. Kan Nanti, emang harusnya di situ disuguhin. Lain kali ada yang buatin lah. Entah itu asisten gue atau apa gitu. Amin ya Allah, amin. Ya semoga teman-teman yang mau jadi asisten Denny boleh. Tapi belum dapat gaji, kita masih di volunteer. Iya, betul. Masih, ya kan. Ya mungkin kalau bisa kita terkenal nanti terkenal bareng bisa. Ya untuk terkenal sama zaman sekarang. Contohnya yang di ngapain podcast Pras Teguh lu tau gak? Yang mana tuh? Namanya Yanti. Katanya terkenal banget itu. Emang iya? Iya. Iya, gue penasaran juga tuh. Sampai sekarang belum tahu tuh mukanya kayak gimana. Gue juga belum tahu. Gue taunya tangannya doang sama gelang. Sama aku juga. Sama ngasih piring kan. Iya, ngasih piring aja, ngasih Indomie gitu. Tapi mudah-mudahan kita pengen ya nanti untuk kedepannya gimana. Iya, betul. Kalau bisa jangan Indomie lah, pizza. Wih. Berapa tuh sekali syuting? Sekali syutingnya udah nggak usah diomongin biaya. Oke, lanjut terus. Abis itu gue pengen nanya juga. Masalah gini deh. Gue kan ini kan jarang ketemu sama lu ya. Maksudnya kita ketemu ya ada kesibukan masing-masing lah. Gue kuliah, lu pun kuliah sama ngurusin ya. Ini nih apa sih The Coil ini?
Kalau kalian vapers, kalian harus coba coil ini. Betul kan? Kalau yang jauh bisa beli di Shopee sama TikTok Shop. Betul. Kalau misalkan yang deket di daerah Tangsel, gua anterin. Iya dipasangin. Kalian. Dipasangin, men. Ya, ini juga gue lagi merintis. Iya, ini gue aja dipasangin. Modelnya gimana? Jadi kayaknya tahu dong. Ya, tadi kan tolong begini editor di ini. Tidak mau karena saya yang edit. Iya, jangan lupa nih beli the coil. Terus lanjut juga untuk masalah ya itu yang tadi gue pengen nanya-nanya masalah apa ya? Ya soal-soal kesibukan. Terus sekarang lu sibuknya apa? Maksudnya bener-bener yang lu lagi pakemin apa jualan kah apa gimana sih? Gue sekarang lagi sibuk ya jualan terus kuliah gue hari Sabtu doang dan untuk hari-hari biasanya gue disibukkan dengan belajar. Oh belajar. Iya, gue juga banyak tugas online Lu masalahnya. jurusan apa sih? Gue akuntansi perpajakan. Oh akuntansi D4 perpajakan. gua. Oh D4 tapi Iya. STR dong. Iya. Oh kalau gua S1 ya. S1. Wah, Di- tapi setara lah ya. Ya setara lah. Maksudnya kita untuk ngomongin masalah jenjang pendidikan kayaknya nggak memungkinkan gue yang penting isinya Mas. Iya. Yang Isinya penting kualitas. bodoh. Yang penting kualitas diri lu kayak gitu. Ya betul banget. Lu gak nanya gue kuliah di mana? Tai banget tuh. Lu kuliah di mana sih, Bang? Oke. Gue kuliah sebenarnya sih di Depok. Iya. Mungkin orang sudah pada tahu kalau gue di kuliah di bukan orang semua sudah pada tahu. Mungkin kalian sudah pada tahu gue kuliah di Universitas Gunadarma, Margonda, Depok. UGM jelas. Itu yang namanya. lagi viral nih. Bercanda. Bercanda. Bukan dong. Oh, bukan deh. Bukan aja. Itu UGM. Itu abangnya gua. Itu abang gua. Kalau gua adeknya. Itu UGM Mori ya, gue. Oh, betul itu UGM Ori. Kalau gua mah UGM-an. UGM-an. sebenarnya. Iya. Gitu gua juga jurusannya di teknik mesin. Banyak banget teman-teman gue teknik. Emang ya? Iya. Di Unpam juga ada teknik kan? Ada, cuma beda kampus sama kampus gue. Oh, jauh ya? Ada 3 kampus. Emang jauh ya? Nggak terlalu jauh banget sih ya. Berarti lu kuliah di luar kota dong? Iya. Gua tiap hari pulang pergi provinsi antar provinsi. Gila. Buset parah ya? Parah banget. Emang perjuangannya tuh mantep banget ya. Mungkin untuk anak-anak yang kuliah juga di luar kota semangat. Apalagi pulang pergi juga. Gua kan Depok kan Jawa Barat ya. Masuknya Jawa Barat. Wah itu kalau lewat Jawa Barat tuh. Lu lintas 3 provinsi berarti. Wah di mana aja tuh? Banten, DKI sama Jawa Barat. Wah bener anjing. Iya bener kan ya? Iya. Gila. Gila. Kagak capek lu. Wah. Ya mau diomongin capek kayaknya semua capek dah. Hasil. Ya gak sih? Lu juga capek dong walaupun lu kuliah Sabtu kan tapi Capek. bisnis lu kan berjalan dengan Amin. Tapi lancar kan? Unpam itu gila sih, macet banget. Kenapa emang? Karena ya mungkin jalannya lumayan kecil dan Sempit ya? dan mahasiswanya juga banyak banget gila-gilaan itu. Itu kalau nggak salah ya, setahu gue itu ada 100.000 mahasiswa kan sekarang. Iya. Iya, Gokil. Wih gue juga kaget loh. mantap ya. Itu kalau nggak salah di bawahnya UT kalau nggak salah. Iya. Mahasiswa terbanyak. Wah. Hebat ya berarti ya. Banget. Keren sih. Gue speechless aja loh gila. Anjing. Tapi kok gue masih bisa bingung. gini? Kenapa? Banyak yang malu ketika masuk Unpam. Contohnya teman-teman gue. Ini nih stigma-stigma yang emang harus kita patahkan. Bahwa kalian mau kuliah di mana aja sebenarnya nggak masalah, gitu kan. Tapi kan yang bermasalah itu ketika di pekerjaan. Iya betul. Dunia pekerjaan kan mungkin HRD yang ingin rekrut karyawannya kan melihat titel atau sejarah dari kampusnya. Ya misalkan, wah yang paling banyak tuh apa? UI ini. UI. Ya kayak universitas terutama gitu. Relasinya juga gede lah pasti. Mungkin. Iya benar. Gue percaya sih itu. UI, ITB. Mungkin ya sebanyak itulah. Pokoknya kampus-kampus mal gampang deh nyari kerja. Iya betul. Tinggal yang penting lu siapin diri aja sama mental sih. Itu kenapa sih nyiapin mental tuh kenapa? Ya, Gue pengen tahu nih dari pandangan lu. Tai. Iya. Oh, mohon maaf, abang-abang. Nanti gue sensor itu mas. Iya, nggak apa-apa. Iya terus. Ya yang daftar kuliah-kuliah mal itu pasti ya yang orang berduit. Kalau misalkan nggak berduit pasti pinter banget itu orang. Jadi ya itu sangat memudahkan mereka untuk mencari kerja mungkin ya. Oh gitu. Iya. Misalkan teman kelasnya bokapnya punya perusahaan apa mungkin bisa diambil gitu. Bisa direkrut. Di perusahaan ya? iya. Oh gitu. Mungkin. Itu lu tau dari mana? Teman-teman gue juga ada di Oh, ada sebagian juga di UI pengalaman ada. kayak gitu. Betul.
ada di UI, terus di UAA, iya. UI, UA. Basi sih, sebenarnya itu basi sih. Cuman emang, Ternyata lu gokil juga ya orangnya, men. ya gue kan emang begini apa adanya gitu. Tai emang. Iya. Lu jangan kebanyakan ngomong kasar gitu lah. Mana sih? Gue capek ngeditnya nanti. Iya, masa kita harus sensor? Iyalah. Kenapa disensor sih anjing? Ya lu siapa sih lu nanti malah dihujat lagi Sama siapa? sama netizen. Kenapa nih? Ya karena lu siapa sih lu ngomong-ngomong kasar gitu depan kamera terus di post gitu. Emang nggak boleh zaman sekarang? Bukannya nggak boleh sih. Kenapa? Kan di sosial media ini kan kita nggak tahu nih siapa aja yang megang HP. Kan sekarang anak kecil juga banyak yang Oh megang iya, HP. bener. Oke, mohon maaf ya. Kalau misalkan ada bahasa-bahasa yang gimana-gimana banget. Gue tuh gak sih kayak gitu tuh kayak apa? Kayak Apa? pick me ya, Ge? Iya ya. Iya. Gue pygmy berarti. Iya, itu gue jujur lu sebenarnya. Waduh. Kurang kayak gue. Aduh, enggak dong, nggak kayak gitu lah. Oke, lanjut lagi kita masalah ke pembahasan ya. Oh ya. Yang enteng-enteng aja lah. Tadi lu banyak nanya nih ke gue. Gue di sekolahan kayak gimana. Sekarang gue nanya dong. Lu di SMP gimana sih bang? Kalau SD sih mungkin udah lupa ya. Enggak sih, gue masih ingat. Masih Justru malah kenangan-kenangan yang paling mantep itu ada di SD menurut gue. Karena kenapa? Kenapa tuh? Di SD tuh waktunya kita bermain. Gue banyak bermain di SD, sumpah. Gue banyak banget main sama teman-teman gue, banyak nongkrong segala macam. Itu di SD. Tapi itu lu di SMP gue nggak tahu. Di SD itu main apa aja bang kira-kira? Main-mainan Banyak sih. bocil lah gitu. Iya, olahraga. Gue setiap di SD itu, setiap olahraga itu gue suka banget sama teman-teman kelasan gue itu main kasti. Kasti. Iya, Oh bola yang kasti. bola Iya, kasti. bola kasti. Itu gue main itu itu setiap istirahat tuh anjir. Gue main itu pas kelas masuk udah keringetan bau. Sampai guru gue aja, "Bah, nih buat Bu Emi." Guru gue waktu SD sumpah, dia ngomel-ngomel, Cok. Dia ngomel, "Kalian tuh kalau misalkan lagi istirahat makan kek, jangan malah olahraga kan pas Tapi masuk itu kelas emang- bau." tapi emang badannya." asik sih. Emang asik, Istirahat. emang asik gue bilang. Tapi walaupun dilarang biasanya ada kepala sekolah kayak gini. Oh, Biasanya gitu. untung kepala sekolah gue nggak kayak gitu sih, tapi Baik, ya? udah almarhum namanya Pak Ngatimin kalau nggak salah. Semoga Pak Mati. Ngatimin ya. Jangan gitu dong anjing. Tolong diedit. Jangan kayak gitulah. Itu kepala sekolah gue nggak. Tapi lu main layangan gak dulu? Wah, main layangan lah pasti gila lu. Gue punya trauma nih. Kenapa Masalah tuh? main layangan. Gue pengen tahu anjing. Jadi gue waktu itu main layangan. Layangannya nyangkut di gigi. Lah, kok bisa? Lucu nggak? Kira-kira lucu. Gue serius. Gue waktu itu main di jalan kereta gitu bang. Iya. Di dekat rumah gue. Di mana, di Kerawang? Di Kerawang. Lu tuh dulu tinggalnya di Kerawang? Iya. Oh gitu ya. Jadi gue main layangan nih. Ada kereta lewat kebetulan. Iya. Nyangkut Di di kereta? keretanya. Innalillahi. Terus gue kebeset. Apa sih namanya benang itu? Iya, benar dong. Nggak berdarah, cuma luka gores doang. Cuma aduh, namanya tuh benang apa ya yang tajam tuh? Kan ada Gelasan. Iya, gelasan. Itu serpihannya nyangkut men di kulit gua di Innalillahi. dalam. Terus gimana tuh? Itu gua nahan nangis men. Emang ya? Kelas 3 SD Lu bayangin. kenapa nggak nangis? Padahal nangis itu bukan berarti tanda lu lemah. Wih, Izin. keren juga lu. Iya. Iya, lanjut terus. Terus gua main, kalau lu tahu namanya bentengan. Bentengan dia Iya. gue tahu itu. Itu gua nggak terlalu jago, cuma katanya gua lincah. Ih, Tapi gua nggak ngerti nih cara mainnya gimana sampai kenapa sekarang. emang? Cuma kayak main kucing-kucingan aja gitu. Iya betul. Dan itu capek banget gila. Itu harus membuat strategi dan lain-lain itu. Itu gue bisanya jaga kandang, jaga benteng. Apalagi kalau udah sendiri tuh ya. Iya. Kalau main benteng itu kalau udah sendiri tuh pasti ngejagain benteng itu gua Gila. berusaha Terus gue keras banget ya kan. main futsal juga. Hah? Oh, lu main futsal, lu Iya. suka main bola ya? Sampai sekarang katanya gue Sampai denger sekarang. lu main bola ya? Iya. Emang ya? Iya. Widih. Di Unpam lu masuk ke bola juga kan? Masuk dong UKM. Tadi kan udah dibahas dari awal. Bukan gak, maksudnya gue pengen nanya lagi lebih detail. Nah, gue pengen nanya, itu tuh lu masuk awal-awal masuk itu tuh gimana caranya? UKM itu kok bisa sampai lu jadi tim intinya Unpam? Jadi ceritanya gini. Sampai kemarin ngalahin Bundar. Wah. 3-0. Ih, cakep. Gila, itu salah satu kebanggaan juga untuk gue sih.Gue itu turnamen yang kedua berarti ya. Iya. Pertama gue di SMP. Itu gue main cuma beberapa menit waktu itu. Gue kalah kalau nggak salah itu 7-0. Tapi kiper intinya bukan gue, ada teman gue. Oh, lu kiper? Lu Kiper bagian apa? gua. Di bola kiper terus? Dari dulu gue kiper men. Kenapa sih? Gue nggak bisa lari. Yo. Iya. Gue kalau lari tuh
Gila, mau mati men. Karena mempertahankan lebih susah daripada merebut ya. Wah gila. Wak. Ya, Tapi dari kiper gue belajar. Apa tuh? Apa ya? Ya intinya Lah. yang pahlawan itu nggak mesti di depan men. Ih, Di belakang juga lu bisa jadi pahlawan. Pahitnya jadi kiper nih ya. Lu jadi striker misalkan, lu punya peluang 1000 peluang tapi cuma masukin 1 gol doang. Itu pasti dipuji bangga-banggaan lu. iya. Ketika lu jadi kiper, lu bisa menepis 1000 bola dan kebobolan 1 gol. Lu Itu bisa dihujat dicaci maki gua. Iya. Gimana sih lu jadi kiper nggak becus banget gitu ya pasti. Betul. Oh, iya itu yang tadi gue bilang ya, karena Iya. mempertahankan itu lebih sulit daripada Iya merebut. kayak gitu. Oh. Gue dari kelas 3 SD gue udah jadi kiper di futsal. Iya. Lu paling senang itu. Seneng banget gue. Tapi emang senang jadi kiper ya? Iya, apalagi kalau keserang gitu gue seneng banget. Karena lu ngerasa megang bola gitu, Iya. bagaimana? Jadi kayak nggak ngopi. Karena kalau misalkan gue nggak pernah keserang, ya mungkin kualitas gue nggak bakal berkembang. Iya. Mungkin itu juga salah satu latihan gue ya. Latihan mental juga. Bener-bener di pertandingan lah ya Iya. gitu. Dan kemarin gue turnamen yang kedua kali tuh di Unpam. Jadi yang pertama itu gue di SMP, di SMA sorry. Di SMA gue kalah pertama. Jadi awal main kalah 7-0. Bodoh. Gue kebobolan 3, kakak kelas gue kebobolan 4. Waduh. Berarti lu lebih baik daripada kakak kelas lu. Ya karena gue dimaininnya terakhir aja sih. Iya, aduh, kenapa Bener-bener kan terakhir. pertama itu pelatih lu gimana sih? Ya ampun. Ya mungkin pelatih juga merasa kakak kelas gue lebih hebat daripada gue. Ya kita nggak bisa membantah strategi pelatih lah. Iya sih benar. Ya lu kalau mau kayak gitu jadi pelatih aja lah. Iya ya, jadi coach. Iya. Anjir. Tapi bayaran lu berapa di Unpam? Apa emang cuman untuk membawa nama Universitas Pamulang? Untuk membawa aja sih. Untuk membawa, Iya, tidak tapi- dibayar sama sekali. Gue dapat. Jadi Ada kalau kompensasi gak sih di kalau Unpam kayak gitu? itu lu kalau misalkan mau skripsian bisa milih dosen, itu harus ngumpulin kalau nggak salah itu minimal 7 sertifikat. Innalillahi. Iya serius. Iya, jadi setelah lu ngumpulin sertifikat itu, sertifikat prestasi ya, lu bisa milih dosen saat skripsian. Enaknya gitu. Terus PEM gitu ya. Iya, Berarti emang beruntung banget ya. Maksudnya kayak lu di ada berprestasi di universitas lu tuh emang kebetulan sangat menunjang ya. Iya. Sangat menunjang. Tapi gue pengen tahu, Unpam tuh mengapresiasi orang yang berprestasi nggak sih? Karena kan banyak nih di luar-luar ini teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mendapatkan prestasi tuh kadang suka nggak dihargain sama pemerintah. tapi untuk saat ini belum didukung sih. Tapi katanya dari beberapa UKM itu udah mengajukan apa sih untuk dana gitu ya? Apa sih namanya? Gue lupa. Jadi Rembesan dana. iya, itu minta si Unpamnya itu harus juara nasional dulu minimal. Iya. Iya, Itu baru diganti. itu cara mencapainya gimana sih ini? Ya latihan dengan baik, konsisten, Wah, disiplin. basi ini. Basi ini omongan basi ini. Anjing nih emang. Bener. Tapi emang beneran. Tapi kalau untuk latihannya baik, tapi kalau misalkan kita latihan terus tanpa ada penunjang yang baik dan kita masih kurang bersih tentang politik. Tapi gue lumayan mengapresiasi pemainnya juga sih. Mereka tanpa dukungan dari kampus, mereka latihan dengan rajin, semangat, Nah, dan kemarin juara 2 alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun gak dibiayain. Itu kalau nggak salah biayanya dari istrinya pelatih gue. Gue makan nasi padang sih. Bayangin. iya. Masih padangnya yang lama nggak tuh kan biasanya kan yang lama kan bumbunya udah meresep-resep ini. Sampai, jadi kan Sampai ke tulang-tulang. makan itu jam 1-an, makan siang lah. Nasi padang itu udah datang dari jam 10-an. Itu nasinya udah kagak ada yang warna putih men. Wah, Kuning semua. itu enak tuh. Iya, Enak tahu itu. gurih banget. Parah ya. Iya. Gila, anjing. Gue seneng banget itu nasi padang yang kayak gitu. Tapi gue kan waktu itu ngajak saudara gue kan, gue waktu itu mainnya di lapangan Trisakti Cibubur. Katanya harus datang sebelum jam 8. Gue berangkat dari jam 6. Itu pertandingan dari jam apa? Sebenarnya untuk Unpam sendiri mainnya jam 10-an waktu itu. Tapi untuk match pertamanya itu jam 8-an. Iya. Gue datang 7:30 gue. Gue itu memanfaatkan waktu dengan sarapan gue. Makan Indomie gue di warung. Buset. Iya. Olahraga tuh nggak boleh makan Indomie dulu tahu? Kenapa? Karena nanti takut
ada permasalahan di lambung lu. Menurut pengalaman gua. Mungkin seperti itu, tapi nggak tahu mungkin teman-teman gimana sih menurutnya pendapatnya tuh kalau misalkan seandainya kayak kita mau olahraga itu makan mie dulu tuh gimana sih? Gue pengen tahu juga, coba yang tahu dong, komen dong masalahnya. Apakah makan mie sebelum olahraga itu baik atau enggak atau gimana? Tapi katanya sih ya, yang setelah gue baca-baca dari Google dan dari ibu gue juga, katanya nggak apa-apa makan sebelum olahraga. Tapi makannya itu 2-3 jam sebelum olahraga. Sebelum olahraga. Iya. Termasuk makan mie juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting udah dicerna dulu sama lambung. Oh iya sih, bener. Gitu. Oke. Gue baru tahu sih. Nah kalau lu kesibukannya selain kuliah apa nih bang? Selain kuliah? Iya. Lu pengen tahu nih? Mau lah. Mau banget nih. Biar jadi konten lah. Ih, konten bagus. Enggak, gue kesibukan gue ya. Yang pertama gue kuliah. Karena mungkin sekarang masih lagi liburan. Lu masuk kapan? Nanti tanggal 18 September. Lama banget anjir. Wah, emang lumayan lama karena ketika lu pada UAS, ketika lu udah libur, gue masih UAS. Di Gundar emang sedikit lebih lama. Dan apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru mau masuk nih, kita pihak kampus lagi menyiapkan buat PKKMB namanya. Apa tuh? Masa kayak pengenalan lingkungan mahasiswa gitu loh untuk mahasiswa-mahasiswa baru gitu. Jadi kita liburnya lebih lama. Gue pun masuk tanggal berapa ya? 25 kalau nggak salah. 25 September. Katanya 18, gimana sih? 18 itu untuk masa PKKMB-nya. PKKMB, tapi kalau gua kelasnya tanggal 25. Kalau di Unpam itu namanya Propesa. Makanya gua nggak tahu PKKMB itu apaan. Oh gitu? Iya. Oh, Propesa itu ya sama sih sebenarnya, cuma beda nama aja sih. Mungkin ya. Gitu. Propesa itu program pengenalan studi kalau program studi. Program pengenalan program studi. Pengenalan program studi. Iya, betul. Oh, gitu. Terus lanjut lagi setelah abis kuliah ya gue latihan karate. Kebetulan gue juga karate. Iya, gue karate juga. Tapi awal-awal gue kenal lu katanya lu juga ngelatih karate di SMA. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Gue nggak di SMA. Di mana? Di SMP. Di Dutil. Ya itu SMP gue yang lama. SMP lu? Iya. Kebetulan di Dutil itu tuh awal-awalnya nggak ada SMP. Nggak ada eskul karate deh. Tapi bisa adanya gimana tuh? Nah, ini ceritanya lumayan sedikit agak panjang nih. Jadi awalnya gini. Waktu SMP itu emang gue tuh perlu kalian tahu, gue tuh latihan karate itu udah dari SD sebenarnya. Gue dari SD kelas 2 SD tuh udah mulai karate. Kayak masih latihan biasa. Terus ya ada pertandingan yang gue coba ikutin karena gue juga dilihat dari potensi pelatih gue. Katanya coba deh kamu ikut pertandingan. Oke, gue turutin dah tuh. Berarti bisa dibilang lo itu pelopor karate di Dutil itu. Sebenarnya gini. Di Dutil itu tuh udah ada karate tuh udah ada sebenarnya, tapi udah lama nggak aktif karena nggak tahu. Gue pas awal masuk Dutil pun pas ada demo eskul, kalau tahu demo eskul itu gue ngeliat kok karate nggak ada sih, gue bilang gitu. Padahal gue pengen banget masuk karena gue karate ya, gue pengen banget masuk lah karate. Ternyata nggak ada, udah lama nggak aktif gitu. Gue kan masuk SMP tuh tahun 2016. Mungkin untuk alumni Dutil yang tahun di Bobo itu mungkin masih ada. Dan gue sempat dengar juga karena Dutil itu dekat rumah gue. Itu tuh ada juga karate. Gue taunya tuh pas gue SD kan ditanya, lu pengen masuk mana? Pengen masuk Dutil gitu. Wih, Dutil ada karatenya tuh gitu. Oh ya udah deh. Abis itu pas gue lihat kok nggak ada. Gue nanya sama ketosnya juga, Kak, di sini nggak ada eskul karate ya gitu. Karate udah nggak ada gitu. Terus setelah itu udah abis itu udah tuh gue masuk, ada O2SN. Gue tahu itu. Nah, O2SN gue ngikut lah karate. Set pertandingan gue ngikut di kelas 7 SMP itu. Waktu itu kalah di mana ya? Kalah di Jakarta Selatan apa kalau nggak salah deh. Kalahnya waktu itu masih tingkat kota ya. Tingkat kota. Terus juga kelas 8 gue ngikut lagi. Kelas 8 ngikut lagi, masuklah sampai ke tingkat sejaksel. Sejaksel tuh. Ya masih tingkat kota juga nggak sih kayak gitu? Kayaknya masih tingkat kota ya. Nah, udah tuh. Alhamdulillah di situ gue menang, juara 3 sih walaupun gak lanjut lagi. Ya udah. Terus dari kesiswaan gue, dari wakil kesiswaan nyaranin. Besok ada demo eskul, adik-adik gue pengen pada masuk. Langsung ditawarin, kamu mau nggak buka karate di sini? Aduh, seneng banget gue di situ kan. Wih, mau dong Pak gitu. Ya udah, kamu besok demo school, kamu gerak-gerak aja di depan gitu. Itu tanpa gue sadari sebenarnya, tanpa direncanakan, tiba-tiba wakil itu manggil gue aja, kamu spontan dong.
Yang gitu dong, yang gitu. Wah. Ya, jadi gue juga nggak tahu itu dipanggil udah kamu gerak-gerak aja di situ depan. Ya udah, gue panggil tim gue waktu itu buat demo school. Gerak-gerak, gitu juga gerak berarti. Iya dong. Wah. Yang penting kan gerak. Gue di lapangan gini-gini gue. Gak lah anjir. Tapi ngomong-ngomong U2S ini, gue juga dulu ikutan bang. Tapi ini menurut gue nggak tahu banget ini olahraga apaan. Masalahnya olahraga yang gue ikutin itu namanya tuh adu gombong kalau nggak salah. Adu gombong? Iya, jadi pakai kayu gitu saling dorong-dorongan. Kerjanya tuh sama kayak tarik tambang, cuma kan kalau tarik Iya. tambang itu kan itu tarik tali kan. Ini pakai kayu, bambu gede gitu, didorong itu. Oh gitu? Iya. Itu adu SN ada? Ada. Masa sih? Iya, waktu gue SD. Oh TSD. Iya. Itu gue, wah ini olahraga apa kan? Iya, makanya kok bisa sih? Padahal kan setahu gue kan adu SN tuh ya macam-macam olahraga ya, kayak bulu tangkis, Iya. karate, silat, Mungkin ada lempar atletik kan ada beberapa bagian tuh ada atletik juga kan. mungkin itu olahraga dari daerah-daerah tertentu mungkin. Oh ya. mungkin. Nggak tahu bisa juga. jadi. Iya. Itu gue persiapan cuma 2 minggu dan juara 3 gue waktu itu. Iya, alhamdulillah. Kebetulan Seneng dong. Seneng gila. Set deh. SD lagi. Oh iya? Kelas 5 gue. Oh. Kebetulan teman-teman gue ini badannya gede, cuma mereka itu badannya pada pendek kebetulan. Maaf nih. Iya. Musuh yang terakhir itu Hah? badannya gede dan tinggi. Jadi Wah, tenaga beda dong. beda dong jelas. Terus tekniknya itu kata pelatih gue, jadi bambunya dikebawahin dulu terus diangkat biar kakinya ngangkat. Mereka kagak ngangkat sama sekali men. Iya. Mungkin kalahnya di situ ya. Cuma gue nggak menyalahkan juga sih. Cuma namanya emang pertandingan kan. Betul, pasti ada menang ada kalah kan. Iya. Apalagi disandingin sama badan-badan teman-teman lu yang kecil katanya. Iya. Terus sama musuhnya yang gede kan jadinya kayak nggak imbang. Tapi aja. kalau kedua tim pengen sama-sama menang, siapa yang kalah dong? Kayaknya sama juga sih. Oke, terus setelah itu dari kegiatan mungkin kita ngomongin masalah kelam kali ya. Gue kayaknya masalah kelam. Ada nggak sih masalah kelam gitu kan kayak? Gue cuma itu doang, gak ditemenin doang waktu SMP kelas 1. Iya. Itu karena datangnya telat dan gue nggak tahu caranya berbaur tuh gimana. Sampai sekarang lu nggak tahu caranya Tapi alhamdulillah sekarang temen gue banyak. Gila. karena ada bisnis. Iya, Iya nggak sih? Teman itu bisa jadi teman bisnis. Iya. Bener nggak? Betul. Bener nggak sih? Tapi susah banget sih nyari temen gitu. Bener yang lo pernah bilang ke gue. Temen jadi musuh itu gampang. Tapi musuh jadi temen itu susah banget. Ini, lu masih inget itu? Ingat gue. Anjir. Kalau temen jadi musuh kan lo tinggal ludahin aja muka gue. Iya, gitu. Iya, Udah jadi jadi musuh. musuh. Tapi kalau musuh jadi teman itu susah banget sih menurut gue. Kita harus pendekatan dulu, PDKT, ngopi-ngopi, Iya. ngobrol-ngobrol, Bener. cipika-cipiki. Cium-ciuman. Jangan dong. Oke, kalau gitu-gitu bahaya ya. Untuk sekarang ini temen lu banyak kan? Untuk sampai saat ini, Iya. temen menurut gue itu temen banyak sih kategori temen. Ada yang temen deket, ada yang temen biasa, ada yang temen say hello aja. Yang penting gue tahu nama lu tahu nama gue gitu. Tapi overall temen gue cukup ada banyak, lumayan banyak cukup. Ya makin kesini pertemanan juga makin sempit. Iya, karena kesibukan, Gua juga merasakan. beberapa kesibukan Iya. yang emang nggak bisa dihindari kan. Tapi untuk saat ini temen gue bisa dihitung jari. 20 berarti. Iya 20 ya, iya 20. Ya kurang lebih segitu lah. Segitu. Yang masih lu lah. Kan gue ngobrol sama lu nih. Betul. Tadi bahas masalah teman hitung jari itu. Iya. Terus juga tadi kita ada beberapa quotes ya. Iya. Gue pengen tahu aja sih pandangan lu kalau misalkan kita ngomong masalah quotes itu yang ditakutin ini nggak sih kayak teman-teman kita mungkin yang Lebih senior. lebih senior daripada kita, usianya lebih diangkat kita tuh dia malah
Kayak, lu apaan sih anak muda sosok ngomongin quotes, hidup lu tuh belum lebih pahit daripada gua gitu loh. Ngerti gak sih? Iya. Maksudnya, tapi pandangan lu tuh gimana sih maksudnya untuk adik-adik kita nih, ibaratnya. Adik-adik kita yang mau, ya yang punya quotes juga, yang walaupun quotes-quotesnya banyak lebih dari kita baca-baca kutipan-kutipan orang lain gitu ya. Menurut lu tuh gimana dia? Kalau menurut gue sih quotes itu kan cakupannya luas ya, nggak melulu tentang kehidupan. Mungkin tentang motivasi juga ada, mungkin tentang whatever lah. Tapi salah nggak sih kita punya kutipan-kutipan baru buat kita sendiri? Walaupun kita bisa aja quote kita tuh pernah ada orang yang pernah menjiplak juga. Terus juga kan motivasi itu kan tujuannya kan untuk ini kan, sebenarnya untuk membangun semangat anak-anak, betul, atau teman-teman kita gitu loh. Terus ada juga yang ditakutkan dan dikhawatirkan itu orang yang nonton ini mungkin senior kita gitu. Terus dia malah kayak, apaan sih lu sok nyeramahin orang tua lu begitu. Kalau gue takutnya begitu. Biasanya gue ngeliat quotes itu di Instagram. Biasanya itu bersangkutan sama kehidupan gue. Relate lah. Yang relate. Ya menurut gue nggak ada salahnya sih, asal itu bermanfaat bagi gue ya kenapa enggak gitu. Kenapa enggak gitu? Iya. Kenapa kita harus mempermasalahkan orang-orang yang di luar sana gitu ya? Kayak ya elah timbang quotes gitu doang mah banyak dicari di Pinterest atau di mana segala macam. Ya bukan karena banyaknya, tapi karena itu relate. Iya, betul. Itu sih yang gue takutin. Gak ada salahnya juga kita buat quotes gitu. Iya bener. Mungkin untuk curhat-curhat gitu bisa kali. Iya bener. Media. Itu kan quotes itu kan menandakan bahwa kita realistis lah sama apa yang diomongin. Kayak contoh tadi kayak ya mungkin musuh yang gue omongin itu kita nyari musuh. Nyari temen itu lebih susah daripada nyari musuh. Nyari temen itu lebih susah daripada nyari musuh. Ya bener. Apalagi musuh yang jadi temen itu lebih susah daripada temen yang jadi musuh. Iya. Kalau jadi temen jadi musuh nih, ibarat kata gue ngeludahin muka lu juga, kita musuhan nih. Iya. Cuh, gitu misalnya. Anjing lu, iya. Kan pukul-pukul nanti bisa aja. Iya sih. Kayak gitu. Karena kan nggak semua orang bermedia sosial itu kan bijak ya. Tapi juga, bentar, balik lagi ke masalah yang musuh tadi nih. Tapi mungkin ada yang lebih dewasa daripada kita, kayak ya kalau di tongkrongan gue ludah-ludahan gitu hal biasa gitu. Iya. Mungkin bener, ada juga. Bener. Cuman kan ya itu kan emang temen, itu teman kita gitu. Tapi kalau orang lain yang lu ludahin kan kurang ajar namanya anjir. Mungkin kayak ya emang kesehariannya gitu, bercandanya mungkin lingkungannya kayak gitu. Iya. Mungkin sih gue. Itu jokes COVID di Cina gitu. Ada tuh gue pernah nonton videonya. Kenapa Bang? Jadi film apa sih? Bukan film, jadi video gitu. Video lewat kompilasi. Iya, bukan kompilasi. Jadi satu video gitu, kejadian di jalan raya di Cina gitu. Pas COVID lagi awal-awal tuh, mereka saling ludah ke mukanya masing-masing. Jadi kayak gua sama lu saling ludah-ludahin muka gitu. Iya, Bang. Iya. Anjing. Itu awal-awal COVID tuh. Set. Ludah-ludahan. Iya. Waduh, itu zaman COVID emang menyiksa banget sih anjing. Orang batuk aja pada dijauhin kan. Iya. Kentut lebih tinggi derajatnya daripada batuk. Pada saat itu. Tapi sekarang juga kayaknya kalau batuk depan muka orang juga kurang ajar anjir namanya kan. Keluar tuh air liur. Iya loh, jorok juga anjir. Tapi ngomong-ngomong masalah COVID tuh, kehidupan di COVID kemarin gimana sih? Kayak kita nggak sempat ketemu tuh ya. Iya. Dan belum kenal juga kan. Kita kenal 2022 ya. Iya, 2020, 21, 22. Iya, betul. Iya tuh kan. Kehidupan lu gimana sih? Maksudnya kita kan sekolah juga ya. Apa sih PJJ apa ya? PJJ. Iya, pembelajaran jarak jauh kan. Iya, betul. Ini kita flashback lagi ke zaman COVID. Kita turut berduka cita juga untuk korban-korban COVID. Aja gini banget ya. Parah juga ya. Nah, kayaknya bukan kita banget sih. Kita kan biasanya ngehujat. Itu apalagi kalau sama si Sultan tuh. Oh iya tuh. Itu Sultan itu salah satu orang yang mempersulit gue. Kenapa tuh? Kalau ngelihat chatan gue sama Sultan DM-an di IG itu mungkin kalau dilihat sama polisi jadi
yang dapat data tuh. Kayaknya dua-duanya yang masuk. Waduh, jangan ngomongin hukum dong. Jangan deh. Kita belum paham banget nih. Iya. Mungkin ada teman lu yang mau kuliah di hukum? Ada. Cewek gue dihukum. Oh iya betul, cewek lu tuh. Aturan undang cewek lu tuh kalau ngomongin hukum. Ya ntar kita next. Nanti kita undang lah. Betul. Terus Itu kalau nggak ngomongin masalah ekonomi orang, kekurangan orang, anjir. orang cacat dia kirim. Ya ampun. Misalkan Emang dia tidak merasa bahwa dirinya cacat? Iya. Aduh, mohon maaf. tapi masalah kekurangan nih. Ada orang, Kan dia kurang anjing. tar dulu. Oh iya. Gue pernah lihat foto orang jari tangannya tuh 6. Itu termasuk kekurangan apa kelebihan tuh? Tolong komen teman-teman. Itu menurut kalian itu kekurangan atau kelebihan? Kan menurut gua gini, di balik kekurangan juga pasti ada kelebihan. Gitu gak sih? Walaupun Iya. kelebihan ada kekurangannya. Mungkin kekurangan yang lebih Bisa jadi. bisa. Jadi itu kekurangan yang lebih. Tapi masalah ngomong-ngomong masalah kekurangan gitu, gua menganggap semua orang nggak ada yang kekurangan. Semua sama ya diciptakan oleh Yang Semua Maha Kuasa. sama, adil lah. Iya. Adil lah. Kayak contohnya gini, orang nggak punya tangan, ya mohon maaf ya. Mungkin kakinya 3. Dari mana tuh lahirnya? Gitu. Enggak. Maksudnya di balik kekurangan pasti ada kelebihan, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Iya. Ya nggak sih? Nggak semuanya bisa berjalin tidak baik. Siapa tahu kuliahnya negeri kan itu kelebihan juga. Ah, iya betul. Kita kan swasta berdua nih. Ih. Tuh, anak swasta. I'm so proud of you. Ya kita. Masalah COVID tadi nih. Oke, balik lagi, ini udah kelebihan anjing. Iya. Jauh banget ini. Kita membuang waktu kita 5 menit kayaknya. Jadi awal COVID itu awalnya kan gue nggak tahu nih ada yang gejalanya tuh nggak bisa mengecap rasa makanan. Pada saat itu gue makan nasi padang sama bokap gue. Apa tadi mengecap? Jadi rasa makanan tuh hambar semua. Iya. Entah hambar, entah pahit. Itu nggak bisa ngerasa makanan ya? Iya. Tapi masih bisa ngerasain perasaan orang lain kan? Waduh. Empati lah. Iya. Anjir. Kan Iya. melihat korban-korban COVID gitu kan, wah gitu, tersentuh hatinya. Tersentuh. Begini. Tersentuh. Lanjut. Jadi belum ada yang gejala yang apa pengecap rasa itu. Entah itu hambar, pahit atau asin. Iya. Waktu itu gue makan nasi padang nih sama bokap gue. Kok rasanya asin? Semua makanan tuh asin. Asinnya tuh bener-bener lu kayak makan garam gitu. Emang ya? Iya. Bisa. Malamnya gue balik nih. Tapi emang gue waktu itu lagi demam juga sih. Oh. Kan waktu itu gejalanya demam kan. Iya, COVID gejala itu demam. Salah satunya. Gue lagi demam terus pas sembuh itu gue diajak makan nasi padang. Rasanya asin gitu. Asin dong, kayak makan garam. Pas balik ke rumah, demam lagi. Itu satu keluarga demam. Wah, itu karena lu itu. Mungkin. Ya kan? Emang demam kan nular anjir. Iya. Pilek, demam, kayak gitu-gitu kan nular pasti. Mungkin dari kita batuk kan nggak tahu ya. Iya. Nah itu kita lihat berita, ternyata ada gejala baru. Apa tuh? Yaitu rasa makanan tuh jadi sama Hambar. semua, flat rasanya. Kalian semua flat. Iya. Berarti lu termasuk orang yang terpapar COVID juga ya pada saat Mungkin, itu? tapi ya cuek aja. Lu cuek juga? Dengan Lu cara- nggak swab test gitu? Enggak. Enggak. Tapi gue nggak keluar rumah saat itu, sama sekali nggak keluar. Lockdown? Iya. Lockdown. Tapi gimana perekonomian stabil apa? Ya kalau misalnya gitu, itu urusan orang tua gue ya, gue nggak mau ikut campur dan. Iya. Enggak, tapi yang urusan gue juga. lu rasa gimana? Karena kan ya Oh, ya, untuk- banyak berdampaknya kan. Ya, COVID ya. itu pertama lockdown, yang kedua kan ekonomi kan jadi turun banget gitu. Iya. Kalau misalkan itu ya mungkin udah pasti semua orang juga terdampak ya. Iya. Tapi selebihnya ya itu saya tidak mau cerita. Betul. Mungkin privasi. Karena gue juga pada saat COVID kayak gitu tuh ya pembelajaran itu, gue bandel juga tau. Kenapa? Pas COVID, ya itu gue jalan-jalan anjir. Aduh bego banget. Enggak, bukan. Maksud gue, ya nggak betah di rumah, ngerti Iya, gak sih? lagi stres kan. COVID nih. Enggak lah. Bukan. Stres aja gitu kayak, apa ya? Maksudnya, Tapi gue paling keluar rumah itu olahraga doang, gue sepedaan waktu iya itu. sepedahan ya? Iya. Oh. Gue waktu itu kan sepedaan pakai masker kan. Hmm. Gue buka lah masker gue. Hmm. Tapi gue dianggap
bandel itu gitu. Lu iya ya. Iya. Ya menurut gue lah. Mungkin Bandel sangat itu banget sama COVID, iya, sangat sama COVID mencegah pada banget. saat itu. Ya Karena supaya orang-orang rumah nggak kena juga Iya. kan. Hitungannya kalau gue kayak gitu gue jahat juga kan. Iyalah. Menyakiti orang yang ada di rumah. Bener-bener. Makanya bokap sama nyokap gue kayak cegah banget nih gue buka masker di luar. Iya. Gue awal-awal sepedaan itu hujan men. Iya, Bang. Iya. 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 Terus. Kan waktu itu masker langka ya. Iya Masker anjing mahal banget masker tai udah. Nih yang nimbun-nimbun masker nih kurang ajar nih. gue itu pakai Tai masker banget. pas hujan-hujanan tuh. Ah. Basah dong. Iya. Dan itu nggak gue buang. Udah apa ya? Ya, jemur. Ya karena susah banget nyari masker waktu itu. Iya, karena masker tuh anjir ditimbun gila, harganya mahal banget. Tapi sekarang masker itu malah jadi fashion gitu. Iya betul. Jadi outfit. Iya kayak keren banget gitu kalau pakai masker. Dulu Kayak kan ada yang kita kurang gak sih? pakai masker kan kayaknya. Tapi Iya, sekarang Pak. penting juga sih karena polusi di Jakarta ini buruk banget kan. Iya betul. Mungkin bukan berdampak di Jakarta, di Tangerang juga, di Iya. Depok juga. Jabodetabek mungkin. Jabodetabek betul. Karena emang polisi itu lagi gila-gilaan banget ya. Maksudnya ini kayak gini juga polusi, tapi kan di dalam rumah. Iya dong. Dan harum ini pasti. Iya betul. Ini polisi. Dan ini kalau misalkan jadi polisi juga, wah ngebul banget karena pakai koil ini men. Betul. Jangan lupa. Nih. Ini koil ini tuh yang bikin ngebul, Cok. Sumpah. Ya nggak sih? Lu pakai koil ini. Dunia nama Asal apa anjing? Cloud. Anjing promosi Gila. mulu nih bangsat. Kita di endorse sama ini nih The Coil. Kebetulan. Gimana sih? Iya. Gue pengen tahu lu main vape tuh dari awal kapan sih? Gue dari kelas 6 SD men. Ya ampun. Dulu namanya ada rokok listrik. Rollis Itu bentuknya kayak ya. Iya. pulpen gitu. Lu tahu kan masih harganya 50 ribuan. Iya bener. Itu lu kalau megang itu keren banget. Wah iya berasa keren banget Di ya. tongkrongan lu. Anjing. Emang Itu gue dulu ngumpet-ngumpet. tapi sekarang Sekarang udah diizinin karena gue udah cukup umur juga. iyalah cukup. Udah lebih dari harus 18 tahun. plus. Iya 18 plus itu. Itu nggak boleh dilakuin lah, nggak boleh ditiru di rumah. Lu main vape ini dari SD. SD gue Iya. beli cabut gue. Gue juga pengen tahu nih, lu pertama ngawal ngebangun bisnis The Coil ini nih yang coil paling enak sejagat raya ini, itu gimana sih? Anjing lebay banget ya. Padahal mah coil sama aja semuanya, Iya. tapi kan yang bikin beda itu adalah brandnya, Iya. ya nggak sih? The Coil ini paling enak menurut gue. Ini kayak yang gue pakai ini sekarang. Karena lu lagi pakai sekarang. Tapi dari awal-awal gue punya vape juga kan gue belinya di elu. Iya ya. Iyalah, Karena apa tuh? ya karena enak Dan murah dan pastinya. murah pasti betul. Karena menurut gue kayak ya. Apalagi bisa dianterin ke rumah kan kalau Iya. di daerah Tangerang Selatan. Ah bener banget nih gue. Jaksel masih bisa lah. Tinggal nelpon doang, halo Iya. Dendi, lu di mana? Gue pengen coil dong. Oke, mau berapa? Wih, langsung dipasangin sama dia. Sumpah bener-bener dipasangin, guys. Jadi kalian yang buat nge-vape mungkin cobalah. Ayo, di order. Tapi nanti gue kedepannya bakal kayak jualan liquid. Gue sebenarnya udah jualan liquid waktu itu. Emang ya? Waktu awal tahun 2023 ini gue jualan liquid. Itu gue stok 13 botol kurang lebihnya. Tapi itu menurut gue itu lakunya lama banget. Gue itu kalau nggak salah itu 2 bulan baru habis. 2 bulan baru habis. Iya. Dan menurut gue untungnya nggak gede-gede amat. Mungkin ya karena gue belum punya nama juga. Iya, belum punya. Makanya Ben. jadi orang-orang tuh belum pada percaya sama gue. Iya. Tapi saat itu gue jualnya di bawah harga toko. Masa? Iya, dan diantar ke rumah waktu itu. Wih, enak tuh. Jadi lu bener-bener kayak Tapi udah kayak gitu masih kagak laku aja. Mungkin ya karena marketingnya kurang kali ya. iya bener-bener. Mungkin belum tahu juga kali Iya. orang-orang kan. Karena ini kita promosiin nih The Coil, jangan lupa. Beli The Coil, guys. Oke, coil murah Tapi cuman berapa deh? 30.000 aja udah Sudah siap pasang. siap pasang sama. Di daerah Jabodetabek. Enggak dong, kejauhan. Oh, kagak kejauhan ya. Tangerang Selatan, Tangsel. Tangsel ya. Udah Iya. pasti itu karena rumah gue di situ. Jaksel masih terjangkau lah. Pamulang juga. Main Pamulang ya? kan Tangsel. Iya, betul. Itu gua kuliah juga pasti ke situ kalau Pamulang. Ya, benar. Ayolah kita bangkitkan UKM. Tapi ingat, vape itu untuk 18 tahun plus ya. Betul Jadi sekali. untuk adik-adik, jangan ngomong adik-adik, ngerasanya kayak tua banget kita, padahal baru bocah kemarin juga kan. Iya. Ibaratnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin main vape, dicoba di The Coil. Coil paling enak.
Nih kalau mau ada yang reseller juga, gua kasih harga murah. Tapi ada MOQ-nya juga ya, minimal order quantity-nya. Berapa tuh? 10 minimal. Hah? 10. Nanti gua gratisin 1 bonus. Oh iya. Iya. Jadi 11 dong. Iya. Ih, enak dong. Mau itu lu pakai satunya, mau lu jual nggak apa, terserah Iya, lu. betul. Pokoknya gua kalau lu beli 10, gua kasih harga spesial, terus gua kasih bonus 1. Gitu. Cukup untung bukan? Untung banget. Gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Kita udah ngomongin COVID. Mungkin COVID ngomonginnya segitu aja kali ya, Iya. karena itu emang pahit banget lah. Maksud gue kayak, aduh, Iya, untuk nggak banget dikenang aja juga nggak baik lah sebenarnya. Iya, nggak baik ya. Buat stres aja itu. Tapi kalau untuk kesehatan, masalah kebersihan itu patut dicontoh sih, Betul, karena pas COVID itu beda loh sama kita yang nggak apa, yang sebelum COVID kan kayaknya kita sembrono banget ya. Fun fact nih, gue waktu awal-awal COVID itu, gue baru pindah ke sekolah nih. Kan Iya, lu SMA di mana? Gue belum nanya tuh. gue awalnya di SMA 5 Karawang nih. Terus gue pindah di SMA 108 Jakarta Selatan. Oh iya di Ulu Jami iya, ya. Ulu Jami. Flamboyan. Oh itu flamboyan tuh, anak-anak flamboyan. Jadi gue masuk di sekolah yang baru itu Februari 2020. Gue 1 bulan sekolah itu katanya libur 2 minggu. Iya. Tahunnya 2 tahun. Waduh anjing. Emang iya ya. Tahu-tahu UAS aja. Tahu UAS tiba-tiba udah kelas 3 udah lulus ya. Iya. Cepet banget tuh di situ. Oh gitu ya. Iya, lu di flamboyan gimana tuh teman-teman? Gue belum nanya nih, jadi ngulang lagi kita, nggak apa-apa deh. Yang penting ada bacotan. Gue nggak tahu aja sih ya. Mungkin beda angkatan, beda orang-orang juga ya. Iya benar-benar. Dan katanya angkatan yang gue ini angkatan paling asik katanya. Emang iya. Gak ada senioritas katanya. Emang sebelum-sebelumnya ada? Katanya sih ada. Jangan bisik-bisik dong. Katanya ada, gitu aja. Ya katanya ada. Terus. Itu gue awalnya kayak mikir kalau gue pindah kayaknya gue nggak bakal punya temen nih. Ya bener aja setelah gue pindah. Jadi nggak 1 bulan malah. Jadi setelah beberapa minggu gue masuk sekolah, itu kelas gue dipakai untuk UAS dan lain-lain buat kelas 3-nya. Terus praktek, ujian-ujian gitulah yang mau kelulusan. Dan ternyata COVID. Ya sebulan kurang gue sekolah di situ lah. Sebulan kurang ya? Iya. Emang lu pas pindahan itu kelas berapa? Gue kelas 1. Masih kelas 1 kan? Iya, semester 2 gue pindah. Semester 2 pindah. Oh, jadi kelas 1 semester 2 baru pindah ke CP8. Iya. Itu terkenal juga tuh sekolah tuh. Bagus di pokoknya Ulu Jami, siapa sih yang enggak tahu flamboyan? Ya, cuma 1 kan gue. Iya sih, betul. Ya di Ulu Jami ya pasti itu doang sih, tapi emang sekolahnya ada. 86 masuknya Ulu Jami gak sih? enggak, dia Itu mah Rawapapan. Oh. Rawapapan Ya, tapi deket lah. Deket sih emang kan kalau sekolah kan lewat situ kan. Kadang kalau dari anak-anak Ceger tuh. Iya. Atau mungkin anak-anak mana sih? Ya pasti kan lewatnya di situ-situ Tapi juga. mungkin untuk rute masih jauhan 86 ya. Karena Kalau dari gue deket juga. Gue sama aja sih. Dulu fun fact-nya juga. Gue pengen cerita juga. Gue kan tadinya tuh gue pengen SMA. Iya. Kan? Tapi karena nem gue kurang waktu itu, jadi gue masuk SMK. Gue tadinya pengen masuk itu tuh 86. Terus kalau nggak 86 ya CP8. Paling gitu. Ternyata gue emang udah tag team aja sih sama emak gue bilang gitu, kalau misalkan nem aku di bawah dari nem anak SMA. Waktu itu gue nemnya berapa ya? 26 apa 27 ya? 26 ya? 26? Iya. Gue masih lumayan gede. Lu berapa? 29 gue. Wih, enak dong. Iya, tapi itu juga gue kayak percuma banget waktu itu di sekolah gue yang lama. Itu pakai sistem zonasi. Iya. Lu mau nembel segede apapun itu juga. Tai juga tuh. Kalau rumah lu jauh dari sekolah ya nggak bakal terima. Masuk, iya anjir. Terus gue Tapi juga itu juga ada kombinasi dari nem juga sih. Iya. Misalkan rumah lu jauh tapi nem lu gede ya bisa tetap juga. aja masuk kan. Masuknya jalur prestasi tapi bukan gitu. zonasi. Prestasi lu apa sih, bola? Gue waktu itu sama sekali nggak ada waktu itu. Tapi di kuliah ini gue lumayan lah. Kemarin gue juara 2 dan juara 3. Itu turnamen pertama dan kedua gue di kuliahan, dan alhamdulillah langsung juara. Oh gitu. Iya. Widih. Itu maksudnya hoki banget sih gue menurut gue ya. Menurut gue gak jago-jago amat. Masih ada lah senior-senioran gue. Yang membawa lu itu tuh karena semangat pasti. Karena semangat kan. Yeah. Oke, terus balik lagi. Untungnya
pada saat itu SMK tuh nggak kena zonasi bos. Karena kan rumah gue ada di daerah Pondok Aren. Iya. Sekolah gue ada di Blok M, ya kan. Ya untungnya SMK nggak ada kena zonasi. Terus juga karena nem gue terlalu kecil, gue tadinya pengen masuk SMA, nggak. Ya gue udah pesimis aja lah, walaupun belum dicoba kan. Kayaknya mah masuk CP8 mah masuk itu, kayaknya ya pada saat itu. Cuman ya udahlah. Karena gue juga pengennya STM gitu loh. Gue juga pengennya teknik aja. Gue pengen SMK lah biar. Jiwa itu emang jiwa petarung ya, makanya pengen masuk SMK. Gagak juga. Emang anak-anak SMK petarung semua kan? Enggak anjir. Ya karena emang gue angan-angan gini ngomongnya. Waduh, SMK enak nih. Biar kan lulus sekolah bisa langsung kerja. Ternyata kuliah kan. Ternyata ya nggak sampai situ lah relasi gue. Ya mungkin kalau misalkan kayak lu mungkin ya kalau lu pinter kayak ikut magang gitu nggak sih? Bisa jadi ya itu Tapi dia. banyak teman-teman gue juga yang lulusan SMA kerjanya cepet juga karena mereka ikutan magang gitu. Iya bener-bener pengalaman sih. Iya. Pengalaman. Ya tapi setelah gue cerita-cerita juga, dia cerita-cerita ke gue, ya pasti ada orang dalam lah salah satunya. Kalau misalkan di Jakarta ini sih katanya susah banget kalau nggak punya gelar S1 itu. Iya. Faktanya sih gitu sih. Minimal tuh D3, D4 deh. Betul. SMA tuh susah banget. Iya, rezeki-rezekian lah, bukan berarti anak SMA atau baru lulus yang tidak bisa bekerja, mungkin bisa. Tapi kita jangan berpatok pada pendidikan, kita patokin sama pengalaman aja sih. Sama kualitas diri. Iya benar, kualitas. Kemarin gue sempat kerja juga nih. Ih, kerja di mana tuh? Oh iya. Sensor. Iya, sensor. Ada pokoknya kerja di suatu bidang marketing juga kan? Iya. Pas interview tuh ya kayak membuat kesepakatan gaji lah. Kayak lu kalau misalkan sama sekali nggak ngejual barang, lu bakal dapat gaji pokok seenggaknya. Ya gue ikut lah, walaupun kecil lah hitungannya. Itu 25% dari UMR gajinya, gaji pokoknya. 25%. Iya. Setelah gue kerja 1 minggu, gue waktu itu uang makan nggak dapet. Terus ya mungkin ngopi dibayarin lah sama tim leader gue. Tapi uang makan sama transport itu menurut gue, kalau gue kerja sebulan dan dapat gaji pun itu nggak cukup deh. Nggak worth it ya? Iya. Serius? Iya. Kenapa emang sih? Dan ternyata gue diinterviewin sama tim leader waktu itu, bukan sama HRD atau apalah. Dan kata HRD-nya itu, lu minimal ngejual 10 barang dalam sehari? Dalam sebulan. 1 bulan? Apa? Oh 1 bulan itu 10? Iya, baru dapat gaji pokok, ditambah bonus lah. Dan bonusnya itu per barang tuh kalau nggak salah 170.000. Ya emang gede sih, cuma kalau misalkan sebulan itu lu dapat 9, ya lu cuma dapat bonusnya doang. Tapi menurut gua ya itu nggak bakal nutup sama transport sama uang makan lu ya. Betul. Karena kan lu tiap hari kan kerjanya, ada libur gak sih? Libur tuh minggu doang kebetulan, sama Sabtu paling gua kuliah. Jadi ini kerjanya bercanda gitu ya? Kayak kerja bercanda ya? Dan kebanyakan duduk-duduk juga. Iya. Gue mau berangkat sendiri waktu itu ya biar nggak kebanyakan duduknya lah ya. Katanya lu masih baru men, lu harus ikutin tim leader. Asik, gitu-gitu tuh memang. Kan leader kan harusnya bisa sama-sama membangun, ini malah menjatuhkan kan, bahaya juga. Terus? Ya makanya gue berpikir kayak ternyata susah juga ya kerja dengan pengalaman yang nol. Dan lulusan lu tuh cuma lulusan SMA atau SMK. Susah ya? Iya. Ya minimal D4, S1. Ya minimal ada orang dalam lah. Betul. Tapi jangan berbatok teman-teman. Jangan berbatok. Oke, karena orang dalam pun bakal bisa kalah kalau misalkan lu punya kualitas. Gak tahu sih fakta apa opini, gue gak tahu. Opini sih menurut gue. Ya. Kalau menurut gue sih orang dalam itu salah satu modal aja sih, modal awal. Selanjutnya ya lu gimana menjalankan pekerjaan lu aja sih itu. Betul. Gue setuju sih itu. Ini kayaknya omongan kita berat banget ya. Kita niat di awal tuh cuma bercanda-bercanda loh. Ya ini obrolan tongkrongan. Jadi perlu kalian tahu, ini gue sebenarnya ngobrol sama Denny ya kayak gini adanya gitu loh. Kalau berdua ya. Kalau berdua tuh anjir deep talk men. Asik gitu. Sumpah. Waktu itu dia nginep nih. Gue hampir mau muntah ini. Sumpah man. Waktu itu lu nginep kan di rumah gue. Muntahnya karena omongan bukan karena bau kan anjing. Enggak sih. Karena omongan lu menurut gue serius banget kan ini. Iya. Jam 2 malam waktu itu ya. Iya betul. Emang obrolan malam tuh parah aja. Semakin kecil omongan lu, semakin bisik-bisik. Jadi semakin serius kan.
Kenapa selalu kayak gitu ya? Itu sebelum jam 12 tuh kita bercanda nih awalnya. Ketawa-ketawa lah. Udah mulai jam 1-an. Asli itu dalam banget kan. Parah. Ya. Tapi dari situ lu banyak kan terima. Gue juga dari situ. Emang kenapa ya? Ngobrol tuh menurut gue emang ngalir aja sih, nggak terlalu dalam, nggak terlalu apa. Tapi di saat dalam ya dalam. Gitu loh. Nggak berpatokan. Tapi mungkin ya karena gue udah ngantuk juga saat itu dan harus menerima omongan lo yang terlalu berat menurut gue. Entah itu tentang pertemanan, pekerjaan itu enak banget gue. Gue hampir mau muntah sumpah. Emang nih orang ngomong mulu gitu kali. Ya mungkin itu ya salah satunya. Terus kayak, aduh gue harus ngomong apa nih, ini lebih curhat tentang keluarga waktu itu dia. Emang iya waktu itu kayak abang gue kayak gini. Kagak cok. Iya. Enggak, keluarga gue mana-mana aja bangsat. Yang kata lu abang lu itu apa ya? Ada kurangnya ada lebihnya sih, kayak dia kalau bersih tuh bersih banget katanya, bersih rumah. Emang iyalah. Ada tapinya tapi gue lupa apa. Iya nggak ada tapinya mah nggak usah ingat ya. Nanti kalau abangnya lihat kan dia amuk kan. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Dia cukup dewasa untuk menerima semua omongan dan kritikan gue sih. Tapi lu karena emang harusnya begitu kan. Adik kakak sama abang lu sejak kapan? Sejak kapan? Ya sejak gue lahir lah. Gimana sih? Masa iya gue adik kakak sejak kapannya anjir, ada interviewnya dulu. Ya siapa tahu lu kayak. Tapi gue sama abang gue terpaut jauh lu usia. Berapa tahun? Sama abang gue yang pertama tuh 18 kalau nggak salah. Buset. Iya, sama abang gue yang pertama, buset. Dia tuh tahun 80-an men. Gue anak 2000-an. Gila nggak? Nih abang gue udah mau lulus SMA, udah mau kerja, gue baru lahir. Berarti bisa dibilang abang lu ada kelasnya bokap gue dong. Iya. Ada tingkatan. Iya bener. Buset. Tapi gue juga punya temen yang umurnya 80-an. Masa sih? Iya, temen kelas gue. Kebetulan di Unpam itu kan rata-rata pekerja. Orang yang nggak punya waktu untuk kuliah di Unpam itu bisa. Oh gitu. Jadi ada reguler buat karyawan juga. Itu bisa hari Kamis doang atau enggak Sabtu doang. Gitu. Iya. Tapi bagus juga ya. Maksudnya untuk ya selain UT, maksudnya UT kan full online kan? Iya, full online. Dia kan untuk emang khusus pekerja gitu yang pengen ngambil gelar. Gue rencana juga semester berikutnya daftar UT biar waktu Senin sampai Jumat gue tuh terpakai dengan baik gitu. Dengan baik itu dalam arti kata untuk pendidikan lu ya. Iya. Oke. Kalau misalkan pendidikan gue bagus kan gue nggak perlu nih capek-capek COD panas-panasan nih. Jangan bilang. Nah, siapa tahu kayak banyak reseller dulu. S3 jualan aja nih misalkan. Gue pernah punya temen juga, bukan teman sih, itu ibaratnya kayak kenalan juga. Itu dia emang S3 dan emang merintisnya seperti itu Den. Karena emang ya namanya orang lagi merintis ya. Ibaratnya apa aja dikerjain lah. Gitu yang buat ngambil trust orang ya, pembisnis. Tapi mungkin setelah gue daftar kuliah, mungkin pola pikir gue tentang jualan ini beda. Kenapa? Mungkin kalau gue anggap kuliah, pengaruh banget ya. Gue anggapnya ini dagang. Kalau misalkan gue kuliah, mungkin gue mikirnya ini bisnis men. Iya betul. Ya betul nggak? Pola pikir kan. Benar. Mindset. Asik. Genset. Buat dengerin musik gue. Headset. Lagi ya. Aduh mikir lagi. Tai. Kalau jadi suruh mikir begini anjir. Gue